So ja, wir haben dann gelernt gestern über Aussagesätze und Aussagesätze. Kemarin kita udah bahas tentang kalimat berita, kalimat tanya, konjugasi kata kerja, dan lain sebagainya. Saya anggap itu sudah oke, jadi saya langsung melangkah ke tempat yang lain ya. Hari ini kita akan bahas tentang yang namanya kata benda. Oke, sebelum kita akan memulai, saya akan minta kamu untuk lihat via nomor 2, nomor 6, we haben dan das Statement mein Beruf. Mein Beruf artinya pekerjaan saya, profesi saya. Oke, dan wir haben die Bilder dan hier A bis D. A bis D, das sind ja die Personen, ada orang-orang ya, und auch ihre Beruf, nah pekerjaannya. Wir haben Fabian Höflinger als Taxifahrer, Fabian Höflinger sebagai supir taksi, Amina Macin als Studentin, Amina Macin ini sebagai mahasiswi. Studentin itu artinya mahasiswi ya. Kalau siswa beda lagi, artinya Schüler. Oke. Magda Donald als Ärztin, yaitu dokter perempuan, und Leon Schiffer als Kellner. Nah, di sini saya ingin kamu untuk pasangkan dulu kata benda yang di sini yang di bawah sesuai dengan profesinya. Kita mulai dari yang pertama. Oke, pertama, Fabian Schiflinger, taxifahrer. Welche Dinge pas to Fabian Schiflinger? Kira-kira benda-benda apa aja yang pas untuk si Fabian Schiflinger? Gitu dan. Yang A des auto ya, Bro. Good, das also. Dan Hasno? B. Amina Mazin Studentin das Buch. Yang C. Magda Donat Arstin. Das Medikamen. Das Medikament. Dan Keller. Yang D. Das gelas, Bro. ya oke. Terus apa lagi bendanya? Masih banyak. Yuk, yang lain benda ini silakan Bentar, Bro. dipasangkan. Sudah. Der Schulsel A. Schulsel A. Diesel A. Dan Die Straße. Die Straße A juga, Bro. food. Yang B. The Suf. Der. Der Komputer. Yang C. Die Rechnung. Di Rehnung. Nah, di Rehnung itu bill, tagihan. Ini, Bro. Sorry, Bro. Die Rechnung. Oke. D berarti, Bro ya. Ya, di Rehnung untuk D. Wasno. Yang C. Die Spritze. Jarum ya, Bro. Ya, Yang D. Das Geld. das ya, tuh. Udah, Bro. Di tablet bagian C, das Glas bagian D. Lalu udah ya. Oke. So, when wir sehen dan hier diese Dinge, kita lihat nih benda-bendanya. Wir sagen das Auto. Das Auto, das heißt artinya mobil ya, the car. Das Buch artinya the book. Lalu ada lagi der Schlüssel. Der Schlüssel, das heißt artinya the key, kunci. Lalu wir haben dann noch das Medikament, artinya adalah the medicine. Die Spritze artinya suntikan. Di Tablette artinya tablet. Terus was no, di komputer dan lain sebagainya. Ini kenapa ada kenapa ada das, kenapa di? Karena ini menandakan artikel bendanya. Jadi semua benda dalam bahasa Jerman itu punya yang namanya gender. Ada maskulin, netral, feminim.
kalau single. Kalau lebih dari satu disebutnya plural. Bagaimana cara membedakan benda itu maskulin, netral, feminin? Kalau misalnya manusia tuh gampang kan, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau benda-benda outside itu tidak. Jadi kita lihat misalnya di depan kita ada buku. Oh, ini disebut dengan das book. Di depan kita ada pulpen. Oh, kita sebutnya dengan das sheet. Lalu di depan kita misalnya ada tas. Ah, kita sebut dengan di tasnya. Jadi semua benda itu dibedakan sesuai gendernya. Lalu bagaimana caranya? Tips saya akan sharingkan seperti ini. Kalau misalnya kamu lihat, nih, ya, saya kembali, kamu lihat di dalam saya punya tabel ya, benda semuanya ada gender, maskulin, feminin, netral. Kalau jumlahnya satu, lebih dari satu kita sebut plural. Nah, maskulin ditandai dengan apa? Der. Feminin di netral das. Maka kalau ballpoint, Jermannya adalah sis. Dia maskulin. Kita sebut dengan der Stift. Cuma satu. Kalau lebih dari satu, di Stifte. Oke. Feminin. Nomor satu itu tas satu itu Tasche. Di Tasche. Lebih dari satu itu pluralnya adalah di Taschen. Nah, netral. Satu buku, das Buch. Lebih dari satu buku kita sebut dengan die Bücher. Jadi untuk benda di dalam auf Deutsch kita sebut secara general maskulin, feminin, netral ditandai dengan artikelnya der, die, das ya. Nah, cara ngebedanya gimana? Simple. Kalau kita lihat dulu dari orang, orang pria pasti pakainya der. Contohnya der Vater, ayah. Terus der Bruder, saudara laki-laki. Der Onkel, uncle. Si pekerjaan laki-laki, maksudnya adalah profesi yang kita sebut untuk personanya laki-laki. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal ada namanya adalah pramugara, terus peragawan. Nah, itu kan menandakan profesi tapi khusus ke laki-laki gendernya, gitu kan. Nah, di dalam bahasa Jerman itu kita kenal dengan namanya adalah profesi, nanti misalnya ada arts, itu dokter. Kalau misalnya Ersin, tambahin IN, itu dokter cewek. Lehrer, dokter cowok. Sorry, teacher cowok. Lehrerin, dok, teacher cewek. Oke, nah karena dia cowok, kita pakainya der. Der Lehrer, artinya teacher cowok. Yang ini di Lehrerin, teacher cewek. Lalu ada apa lagi? Contohnya untuk pekerjaan. Biar melihat apa, mengenderkan ke subjeknya. Ya. Contohnya kita lihat misalnya kita punya contoh tadi student. Student itu mahasiswa ya. The student, mahasiswa cowok. Di studentin, mahasiswa perempuan. Nah, lalu kata benda yang akhirannya er. Contohnya apa? Kata benda yang akhirannya er. Tadi ada apa? Der komputer. Nah, terus dia recorder nanti kamu lihat ya. Recorder. Pokoknya yang akhirannya er itu kebanyakan meistens itu gendernya maskulin. Ya. Yang feminin, contohnya apa? Orang yang personal yang feminin, di mutter, artinya ibu, di Schwester, artinya adalah sister. Udah pasti dia di. Lalu pekerjaan yang feminin, pasti tadi ya, di Lehrerin, teacher cewek, di studentin, mahasiswi cewek. Terus apa lagi? Misalnya di uh, Künstlerin, artinya adalah seniman uh, cewek. Ya, jadi kalau untuk profesi yang cewek itu gampang, tinggal lihat aja ditambahin IN biasanya. Ya, itu untuk menandakan ceweknya. Terus
Kata benda, substantif yang akhirannya e, hide, kite, home. Contoh yang e tadi ada etage, sorry, etage. Terus yang akhirannya hide, vision hide, artinya keindahan. Lalu ada yang akhirannya kite, dipungli kite, artinya ketepatan eh, waktu. Ya. Lalu ada misalnya yang belakangnya di Kleidung, yang artinya adalah fashion, clothes ya. Nah, itu. Nah, kalau misalnya yang untuk das itu adalah kebanyakan misalnya serapan bahasa asing atau substantif kata benda yang akhirannya shin sama Dan misalnya das Mädchen, artinya adalah kotak pensil atau das Mädchen. Mädchen itu artinya adalah uh, gadis. Padahal gadis kan cewek, kenapa nggak pakai di? Nah, karena udah akhirannya Shen, itu dia jadinya kan netral. Segala sesuatu yang akhirannya Shen, berarti lebih kecil dari ukuran awalnya. Itu tuh kayak di dalam bahasa Inggris tuh artinya kayak tiny. Nah, gitu ya. Nah, lalu yang akhirannya das Museum, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah, coba di screenshot dulu biar kamu nggak lupa. Sudah, Frau. Kita ya. Nih, iya. Dapat paham di sini? Paham ya? Iya, Frau. Oke. Nah, ini kalau cuma satu. Kalau lebih dari satu, semuanya artikelnya jadi di. Contoh ya, kita lihat. Der Kuli artinya kan depan. Der Kuli is billig. Depannya itu murah. Ya, Der Kuli itu maskulin nih, Frau. Oh, berarti kalau kita ingat benda ballpoint itu berarti maskulin. Tapi kalau lebih dari satu, kita bukan sebutnya der Kuli, tapi jadi di kulis. Zin. Zin itu kan tujuannya untuk plural ya. Kayak art dalam bahasa Inggris. Di kulis zin pilih. Ballpoint itu murah. Nah, contoh lagi yang benda feminim ya. Die Tasche is blau. Tas tersebut berwarna biru. Tasnya cuma satu. Tapi kalau lebih dari satu, die Taschen sind blau. Tas-tas tersebut berwarna biru. Die, ya. Terus ada bentuk pluralnya. Lalu kita lihat contoh kedua. The book, sorry. Das Buch ist teuer. The book is expensive. Bukunya cuma satu. Kita sebut dengan das Buch. Itu mahal. Tapi kalau lebih dari satu, jadi bisa Zin Toyer. Buku-buku tersebut mahal. Si, lihat bedanya ya. Kalau cuma satu bendanya, kita bisa tulis der, bisa tulis he, bisa tulis das. Tapi kalau lebih dari satu, artikelnya semuanya jadi. Jangan lupa kata kerjanya atau hobinya kita rubah juga berdasarkan subjeknya. Apakah single atau plural. Sip. Sampai sini, Sinar terkunci, paham? Paham, Frau. Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya saya akan minta kamu untuk coba kita kerjakan di Kursbox. Oke. Nah, kursku ini di sini tadi ada kita lihat eh sorry. Kita lihat tadi kan ada share, didas. Nah, sekarang kamu lihat dari nomor 7A. Ya, 7A. Tadi kan saya lihat ya. Oh, jangan 7A dulu deh. Kita ke dulu. Di sini ada bagian nomor 6. Sudah. Iya, Frau. Nah, udah dikerjakan atau belum? Belum ya. Belum, Frau. Nah, kamu cari artikelnya. Cara carinya gimana, Kau? Kalau punya kamu, pakai kamu. Tapi kalau nggak ada, googling. Cari tahu. Artikel dalam nominatif.
Saya bilang ini nominatif ya, karena nanti kita ada bentuk dalam bentuk akusatif, datif ya. Nominatif itu apa? Artinya sebagai subjek. Ya. Nah, artikel nominatif dari benda ini apa? There, di, atau does. Kamu cari tahu dulu. Silakan googling. Yang kedua, di bagian 7A, di sini ada kata-kata, kamu cari artikelnya, habis itu kamu kelompokkan, apakah masuk maskulin, netral, atau feminin. Boleh ya, saya kasih waktu 6 menit, sebisa mungkin kita Yang kerjakan 6 tadi mana, Prof? 6 dan 7A. 6, kamu cari apa itu there-nya, di-nya, atau das-nya, artikelnya tadi ya. Yang Iya, Prof. 7 juga sama, cari artikelnya, habis itu dikelompokin, mana yang there, mana yang das, mana yang... Saya kasih waktu cepat, paling cepat 6 menit. Tapi nggak boleh lebih dari 10 menit. Ya.
Kalau sudah info ya. Iya, Prof. Udah, Prof. Ya, baik. Main beruf erganzen Sie die Artikel Nomor 1. der Taxifahrer, das Auto, der Schlüssel, die Straße, die Studentin, der Computer, das Buch, der Stift, die Ärztin, die Spritze, das Medikament, die Tablette, Terus. der Kellner, das Mhm, Glas, mhm, die Rechnung, mhm, das Geld, terus, der Arzt, Student, mhm, Kurs, Patien, Tak, mhm, Kilometer, mhm, Kran, mhm, Krankenpfleger, Das, mhm. Lanjut apa aja? yang Das, Zimmer, Mhm, Wochenende, mhm, Jahr, mhm, Krankenhaus, mhm, Restoran, mhm, Seminar, mhm, Die, mhm, Universität, mhm, Stunde, mhm, Woche, mhm, Kino, mhm. Nah, Cina itu bukan di das, das Cina. Das, bioskop Das, bro. Mhm. Oke. Nanti kamu cari tahu artinya ya, biar kamu Baik, bro. sendiri. Oke. Nah, sekarang kita bahas lagi nih. Oh, udah tahu nih. Oh, ada maskulin, ada feminin, ada netral. Katanya dia tidak tuh. Tapi itu untuk single. Kalau untuk plural kayak gimana? Tuh, kalau untuk plural kita kenal dengan namanya tadi kan pakai di. Nah, di dalam bentuk di, bentar ya, itu nggak ada ya. Bentuknya di. Mhm. Nah, kan tadi udah ada das, ada di. Nah, ini kalau single. Kalau plural, semuanya bentuknya artikelnya adalah di. Tapi perubahan kata benda dalam bentuk plural itu nggak sama kayak bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan gampang ya. Misalnya kalau bahasa Inggris itu contohnya bahasa aja Inggrisnya tuh misalnya the pen itu single. Tapi di dalam pluralnya jadi the pens. Tinggal tambahin s atau ps kan. Nah, kalau dalam bahasa Jerman tuh enggak. Jadi ada banyak, ada 1 sampai 8. Nomor 1, enggak ada perubahan apapun. Contohnya, das Fenster jadi di Fenster. Das Fenster, das heißt artinya adalah window, jendela. Terus pas pluralnya enggak ditambahin apapun. Jadinya di Fenster. Tetap ya. Yang kedua, tidak ditambahkan apapun, tapi vokal pertamanya ditambahin umlaut. Contohnya, der Mantel jadi di mental. Der Mantel itu mantel, jadi di mental. Jadi bacanya bukan mantel, tapi mental. Ini plural. Yang ketiga, ditambahin e di belakangnya. Contoh, der Tisch, artinya meja. Kalau pluralnya, jadi di teacher. Keempat, ditambahin e tetap, tapi vokal pertamanya ditambahin umlaut. Contohnya adalah der Zalf. Der Zalf dasar artinya jus.
pluralnya jadi December. Lalu ditambahin ER. Contohnya adalah Dustin jadi Dikinder. Dustin artinya anak, Dikinder artinya anak-anak. Lalu ditambahin ER sama ditambahin umlaut. Contohnya adalah Derman artinya pria, jadi Dimenar, pria-pria, gitu ya. Lalu ditambahin N atau EN, tergantung. Kalau dia akhirannya eh, butuh ditambahin N, misalnya tasche, jadi ditashen, tas jadi tasal. Atau ditambahin N. Contohnya di sini di Frau, artinya nyonya, jadi di Frauen, nyonya-nyonya. Gitu ya. Contoh lagi, di studentin, mahasiswi, cuma satu. Tapi lebih dari satu, di studentinnen, lebih dari satu. Dan terakhir ditambahin S. Dastino jadi di Kinaus. Gitu. Oke, dapat Kinata? Belum terlalu, Bro. Oke. Coba kamu lihat hubung dua, di screenshot dulu. Kamu cari tahu artikelnya dalam bahasa Jerman apa ini. Kamu cari tahu juga, ini kan dalam bentuk single. Kamu cari tahu juga dalam bentuk pluralnya. Contoh, das Brot, pluralnya di Brote. Oh, berarti dia masuk ke dalam kategori yang nomor tiga nih. Yang cuma ditambahin E pas plural. Terus misalnya ini apa? Lehrer. Oh, tadi maskulin kan? Der Lehrer. Nanti ini untuk pluralnya apa? Kamu cari tahu ya. Oh, nanti misalnya masuk ke kategori mana gitu. Oke. Jadi nanti kamu cara kerjanya adalah kamu eh, tambahin misalnya di sini artikelnya apa? Misalnya start. Start itu artikelnya feminim, to start. Oh, bentuk pluralnya jadinya misalnya adalah di teacher gitu. Oh, berarti dia adalah yang ditambahin E, terus ditambahin umlaut. Jadi berarti masuk ke kategori yang ini. Berarti dia masuk kategori 4 gitu. Oke, dapat maksudnya? Oke, Bro. Nah, silakan kamu kerjakan. Screenshot dulu boleh. Udah, Bro. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Kamu kerjakan hubung 2. Oke, kita Oke, Bro. kita ketemu lagi 8.44.